Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Senjaya Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang program kerja bidang bisnis pada tahun 2020-2021. Baik, pertama di sini saya akan memperkenalkan para pengurus dari bidang bisnis tahun ini. Yang pertama, kepala bidang, yaitu saya sendiri, Rian Senjaya Hidayatullah, dan ditemani oleh 3 staf, yaitu yang pertama, Reki Reynaldi, Anggun Anggraini, dan Aldi Rizky Setiana. Pada tahun ini, bidang bisnis memiliki 8 target GBAO, 15 program kerja, dan 47 tindakan. Baik, untuk target GBAO sendiri, yang pertama adalah memfasilitasi kebutuhan anggota melalui unit-unit bisnis di Kopma Bumi Siliwangi UPI. Yang kedua, mengoptimalkan kegiatan promosi unit usaha Kopma Bumi Siliwangi UPI. Yang ketiga, menciptakan manajemen bisnis yang efektif, efisien, dan rasional sehingga memberikan manfaat bagi anggota. Yang keempat, mengoptimalkan pencatatan transaksi anggota pada seluruh unit bisnis. Yang kelima, mengembangkan bisnis Kopma Bumi Siliwangi UPI melalui analisis kelayakan bisnis. Yang keenam, meningkatkan kelayakan fasilitas dan perlengkapan unit bisnis Kopma Bumi Siliwangi UPI. Yang ketujuh, mengoptimalkan kerjasama bisnis dengan pihak internal dan eksternal. Yang terakhir, kedelapan, mengoptimalkan usaha komisariat dan gugus kooperatif IBM Kopma Bumi Siliwangi UPI. Baik, target yang pertama yaitu memfasilitasi kebutuhan anggota melalui unit-unit bisnis di Kopma Bumi Siliwangi UPI. Target ini memiliki satu program kerja turunan yaitu Estonia. Nah, pada tahun ini bidang bisnis menggunakan istilah-istilah nama negara sebagai nama-nama dari program kerjanya. Estonia ini memiliki 2 tindakan. Estonia memiliki kepanjangan ekspansi usaha jaya. Nah, Estonia ini adalah bentuk program kerja dari bidang bisnis untuk melayani kebutuhan dari anggota. Nah, ada pun 2 tindakannya. Yang pertama, melakukan analisis bisnis terkait ekspansi usaha Kopma Bumi Siliwangi UPI, dilakukan secara insidental. Dan kedua, melaporkan dan menindaklanjuti hasil analisis ekspansi usaha Kopma Bumi Siliwangi UPI. Ini juga dilakukan secara insidental. Selanjutnya, yang kedua adalah mengoptimalkan kegiatan promosi unit usaha Kopma Bumi Siliwangi UPI. Target ini memiliki 3 program kerja turunan, yaitu yang pertama Perancis dengan 6 tindakan, Kenya dengan 2 tindakan, dan Pakistan dengan 3 tindakan. Perancis yaitu promosi bisnis. Ini adalah program kerja promosi umum dari bidang bisnis. Adapun tindakannya, yang pertama mengoptimalkan akun Instagram Kopma Bumi Siliwangi UPI Store. Nah, ini dilakukan secara all time. Nah, bagi anggota khususnya harap di follow akun Instagram kami yaitu @kopmabsupi_store supaya kalian mendapatkan info-info terbaru terkait bidang bisnis dan promosi-promosinya. Selanjutnya, yang kedua adalah melakukan promosi dengan memberikan potongan harga kepada anggota. Ini dilakukan pada bulan Juni hingga Desember. Nah, selanjutnya yang ketiga, membuka stand promosi dan live musik bersama dengan gugus kooperatif LP2K dan Kopma Voice. Ini juga bentuk pengembangan dari bidang bisnis bekerja sama dengan PSDA. Ini dilakukan pada bulan Juni hingga Desember. Selanjutnya yang keempat, promosi usaha bersama komisariat dilakukan pada bulan September. Ini dilakukan untuk mengembangkan usaha di komisariat. Selanjutnya, yang kelima, memberikan sponsor dalam kegiatan-kegiatan tertentu dilakukan secara insidental. Nah, bagi kalian anggota yang memiliki kegiatan-kegiatan baik di himpunan maupun kegiatan-kegiatan Kopma khususnya bisa diajukan pada bidang bisnis. Selanjutnya, yang keenam, mengembangkan media promosi melalui media cetak dan media digital dilakukan secara insidental. Ini bisa berupa pencetakan banner atau kerjasama promosi di media-media mainstream. Selanjutnya, Kenya. Ini adalah program kerja promosi khusus di bidang bisnis tahun ini, yaitu kejutan transaksinya Kopma. Nah, Kenya ini adalah bentuk promosi dengan memberikan reward kepada anggota yang memiliki transaksi terbanyak di 3 bulan atau 2 bulan. Nah, yang pertama tindakannya melakukan sosialisasi promosi kejutan transaksi dilakukan pada bulan April, Juni, dan Oktober. Selanjutnya melakukan pengumuman pemenang kejutan transaksi di bulan Juli, Oktober, dan Desember.
Nah, diharapkan pada anggota untuk terus rajin bertransaksi di Kopma dan jangan lupa dicatat, nah, supaya berkesempatan memenangkan kejutan transaksi ini. Selanjutnya, Pakistan. Ini juga bentuk program kerja khusus di bidang promosi. Nah, kepanjangannya yaitu promosi akhir setiap tahun. Adapun 3 tindakannya, yang pertama melakukan sosialisasi promo akhir tahun di bulan Oktober nanti, kemudian membeli hadiah promo akhir tahunnya di bulan Oktober, dan melakukan pengumuman pemenang promo akhir tahun di bulan Desember. Nah, selanjutnya target yang ketiga adalah menciptakan manajemen bisnis yang efektif, efisien, dan rasional sehingga memberikan manfaat bagi anggota. Ini memiliki satu turunan program kerja yaitu Mauritania dengan 9 tindakan. Mauritania memiliki kepanjangan manajemen usaha tertib dan hemat biaya. Nah, ini adalah usaha dari bidang bisnis untuk merapihkan dari bidang administrasi dan ketercapaian dari bidang bisnis. Yang pertama yaitu adalah melakukan pengontrolan ketercapaian APBK dengan mengisi format ketercapaian anggaran pendapatan belanja koperasi. Ini dilakukan pada bulan Maret hingga Desember. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengontrolan persediaan barang, kemudian melakukan pengontrolan ketercapaian HPP dengan mengisi format ketercapaian HPP di bulan Maret hingga Desember. Dan yang keempat, melakukan inventarisasi perlengkapan bisnis di bulan Juni hingga Desember. Selanjutnya, memperbarui database dan dokumen supplier Kopma Bumi Siliwangi UPI dilakukan secara insidental, kemudian memperbarui dokumen SOP bisnis dilakukan secara insidental, kemudian merapikan data MOU terkait kerjasama bisnis dilakukan secara insidental, dan melakukan survei harga barang dagang dilakukan secara insidental. Dan yang terakhir, tindakannya adalah melakukan pengembangan perhitungan HPP. Ini juga bentuk pengembangan agar usaha dari Kopma Bumi Siliwangi UPI tetap aman. Ini dilakukan secara insidental. Selanjutnya, yang keempat adalah mengoptimalkan pencatatan transaksi anggota pada seluruh unit bisnis. Ini memiliki satu turunan program kerja yaitu Peru dengan 2 tindakan. Peru pencatatan transaksi usaha. Nah, dengan adanya program kerja Peru ini, jadi bidang bisnis bertanggung jawab dalam hal pencatatan transaksi anggota. Yang pertama, bidang bisnis melakukan propaganda tentang pentingnya pencatat transaksi pada anggota, baik itu bagaimana caranya dan apa saja yang harus dilakukan untuk mencatat transaksi. Itu dilakukan pada bulan April hingga Desember. Kemudian yang kedua adalah melakukan pencatatan transaksi anggota itu sendiri, dilakukan pada bulan Juni hingga Desember. Selanjutnya, yang kelima yaitu mengembangkan bisnis Kopma Bumi Siliwangi UPI melalui analisis kelaikan bisnis. Nah, ini memiliki satu turunan program kerja yaitu Amerika dengan 2 tindakan. Amerika memiliki kepanjangan analisis manajemen kelayakan usaha. Nah, bidang bisnis bertanggung jawab untuk terus menjaga kelayakan dari usaha-usaha yang ada di Kopma Bumi Siliwangi UPI. Nah, adapun 2 cara yaitu yang pertama, melakukan analisis kelayakan bisnis setiap unit melakukan analisis kelayakan bisnis pada setiap unit bisnis Kopma Bumi Siliwangi UPI dilakukan pada bulan Maret hingga Desember. Selanjutnya, melaporkan dan menindaklanjuti hasil analisis kelayakan bisnis Kopma Bumi Siliwangi UPI dari bulan Maret hingga Desember. Jadi, bidang bisnis bertanggung jawab atas kelayakan dari unit usaha di Kopma Bumi Siliwangi UPI, selanjutnya dilaporkan dan ditindaklanjuti. Selanjutnya, target yang keenam adalah meningkatkan kelayakan fasilitas dan perlengkapan unit bisnis Kopma Bumi Siliwangi UPI. Memiliki satu turunan program kerja yaitu Panama dengan 2 tindakan. Panama memiliki kepanjangan perlengkapan usaha Kopma. Nah, ini memiliki 2 tindakan yaitu membuat dan menata ulang layout pada unit usaha dan Kopma Store. Nah, unit usaha ini baik itu misalnya unit usaha bakso, unit usaha mie ayam, unit usaha cilok. Nah, kalau misalnya Kopma Store adalah bangunan unit usaha bangunan usaha baru yang ada di gedung parkir. Nah, ini bidang bisnis bertanggung jawab untuk membuat dan menata ulang layout apabila ingin ada perubahan, dilakukan secara insidental. Selanjutnya, yang kedua adalah pengadaan dan perbaikan perlengkapan usaha, yang juga dilakukan insidental. Yang juga bentuk misalnya ada blender rusak, kemudian ada kompor rusak. Itu juga bidang bisnis yang bertanggung jawab untuk melakukan pengadaan dan perbaikan. Selanjutnya, target yang ketujuh adalah
mengoptimalkan kerjasama bisnis dengan pihak internal dan eksternal. Ini memiliki turunan program kerja sebanyak 6, yaitu Belanda dengan 3 tindakan, Korea dengan 2 tindakan, Kanada dengan 3 tindakan, Libya dengan 3 tindakan, kemudian Dominika dengan 3 tindakan, dan Meksiko 2 tindakan. Belanda, Bumi Siliwangi Production Team. Nah, ini adalah program kerja pengembangan dari tim plakat. Jadi tahun sebelumnya bidang bisnis memiliki tim plakat, dan tahun ini dikembangkan menjadi Bumi Siliwangi Production Team. Harapannya dengan adanya Bumi Siliwangi Production Team ini, Kopma Bumi Siliwangi UPI bisa menyatukan atau menambah tim-tim yang baru di bidang produksi. Yang pertama yaitu melakukan open recruitment Bumi Siliwangi Production Team, kemudian yang kedua melakukan MOU dengan Bumi Siliwangi Production Team, dan ketiga melakukan evaluasi kerja Bumi Siliwangi Production Team. Untuk tindakan pertama dilakukan pada bulan Mei, yang kedua di bulan Juni, dan yang ketiga dari Juli hingga Desember. Kemudian Korea, konsinyasi anggota bagia. Jadi konsinyasi itu adalah kerjasama jual titip antara anggota ataupun non anggota kepada Kopma Bumi Siliwangi UPI. Ini ada 2 tindakan, yaitu yang pertama melakukan propaganda kerjasama konsinyasi. Jadi bidang bisnis memberikan propaganda melalui Instagram atau media cetak untuk menarik minat baik anggota maupun non anggota melakukan konsinyasi. Nah, dilakukan pada bulan April hingga Desember. Selanjutnya melakukan tindak lanjut pengajuan kerjasama konsinyasi dilakukan secara insidental, baik diterima ataupun tidak diterima. Selanjutnya Kanada, yaitu konveksi untuk anggota. Nah, ini adalah program kerja khusus di bidang kerjasama pada tahun ini. Jadi Kopma Bumi Siliwangi UPI akan coba melakukan ekspansi di bidang usaha, khususnya merchandise, konveksi, yaitu di bidang pakaian. Nah, adapun turunannya melalui tindakan yang pertama mencari vendor konveksi pada bulan Juni, kemudian melakukan MOU dengan vendor konveksi pada bulan Juni hingga Juli, selanjutnya melakukan evaluasi dengan vendor konveksi pada bulan Juli hingga Desember. Selanjutnya Libya. Nah, ini juga adalah keterhubungan dengan program kerja sebelumnya. Nah, kita melakukan lisensi UPI buat usaha. Nah, kita melakukan usaha konveksi, kemudian kita juga meminta lisensi kepada UPI agar lebih aman dalam memproduksinya. Adapun 3 tindakan yang bisa dilakukan, yaitu pertama membuat katalog merchandise-nya di bulan Mei hingga Juni, kemudian membuat proposal kerjasama lisensi bulan Juni, kemudian melakukan MOU dengan UPI pada bulan Juni. Selanjutnya ada Dominika, desainer oke untuk anggota. Nah, setelah kita misalnya sudah mendapatkan lisensi, kita juga harus mengoptimalkan dari desainernya, jadi supaya lebih menjual. Adapun turunannya, yang pertama adalah mencari desainer siluetnya, kemudian melakukan MOU dengan desainer, dan melakukan evaluasi dengan desainer. Nah, itu dilakukan pada bulan Mei, Juni, kemudian Juli hingga Desember. Selanjutnya Meksiko, ini adalah program kerja umum dari kerjasama, yaitu melakukan kerjasama untuk kemajuan Kopma. Nah, ini ada 2 tindakan, yaitu membuat atau menerima pengajuan kerjasama dari pihak eksternal. Kemudian yang kedua adalah melakukan tindak lanjut pengajuan kerjasama dengan pihak eksternal. Target yang ke-8 yaitu adalah mengoptimalkan usaha komisariat dan gugus kooperatif IBM Kopma Bumi Siliwangi UPI. Nah, ini memiliki turunan program kerja sebanyak 1, yaitu Bulgaria dengan 3 tindakan. Bulgaria yaitu bisnis unggul anggota ceria. Nah, ini ada 3 tindakan. Yang pertama melakukan pertemuan dengan bisnis komisariat dan GCIBM pada bulan April hingga Desember, kemudian melakukan analisis usaha di komisariat di bulan April hingga Desember, dan juga melakukan pelatihan usaha komisariat oleh gugus kooperatif IBM Kopma Bumi Siliwangi UPI pada bulan Juni. Nah, diharapkan dengan adanya Bulgaria ini, usaha-usaha yang ada di komisariat dan di GCIBM milik anggota akan berkembang. Nah,
selanjutnya jangan lupa untuk teman-teman di follow Instagram kami yaitu @kopmabsup_store supaya mendapatkan info-info terbaru bidang bisnis dan promosi-promosinya. Nah, mungkin itu saja program kerja dari target-target yang dimiliki bidang bisnis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.